Sama saudara, sholat ada sholat dunia, ada sholat akhirat. Sholat dunia itu yang diawali takbir, diakhiri salam, yang mengikuti rukun, baik rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, itu sholat dunia namanya. Bahkan kita disuruh sholat, masa itu sholat dunia gitu ya? Iya, sholat dunia. Bahasannya masih terkait dengan fikih. Sholat dunia. Yang kita sholat udah 40 tahun tuh, itu kebawa ke akhirat apa kagak? Sholatnya sholat akhirat apa kagak? Gitu. Kalau sholat akhirat yang kayak gimana? Sholat akhirat itu khusyuknya hati ketika sholat. Waktu sholat ada khusyuk di hati kita, itu yang kebawa ke akhirat, saudara. Kata siapa itu? Kata Imamul Ghazali. Makanya Imam Ghazali bilang rukun sholat bukannya 17. Kalau cuma sampai 17 itu sholat dunia namanya, belum mentok ke akhirat. Kalau ditambahin lagi jadi 19. Pertama khusyuk, yang kedua hudur. Bagaimana itu khusyuk sholat yang kita kerjakan setiap hari? Yang begini saudara, lintas manusia, karena semua orang lakukan ini, lepas dari semua status yang ada. Mau dia rakyat jelata, mau dia presiden, nggak ada perbedaan. Mau dia kiai, mau dia gembel, nggak ada perbedaan. Kadang-kadang si gembel yang sholat akhirat, kiai enggak. Kok kiai enggak? Karena si kiai sholatnya mikirin amplop. Maaf nih yang kiai ya, karena kebetulan saya suka dikata kiai gitu, padahal mau bohong-bohongan. Nah, sholatnya itu sholat khusyuk. Tapi khusyuk doang juga kalau yang 17 rukun kagak didandanin, kagak mau ngaji, sama juga dia ninggalkan sholat. Orang yang sholat rajin tapi nggak mau ngaji, itu namanya tarikus sholati bil quwwah. Sesungguhnya dia meninggalkan sholat. Kenapa? Sebab sholat yang dikerjakan tanpa tuntunan ilmu. Biar sholat sesungguhnya dia dapat, kudu punya ilmu. Kalau ilmu harus ngaji, ngaji harus punya guru gitu. Jangan nekat mau ke akhirat pergi sendiri tanpa guru gitu. Ntar sampainya ke dalam neraka karena nggak ada guru. Oh ya, serius amat ini. Apa ngantuk ya? Apa lapar ya? Jadi beda-beda tipis ya. Serius, ngantuk sama lapar gitu. Beda-beda tipis. Nah, khusyuk doang kagak yang 17 dia kagak pelajari, saudara, sia-sia. Jadi mesti double. Luarnya 17 rukun atau 13 yang harus dituntut sama guru. Guru ngaji pakai kitab. Ngaji mah pakai kitab. Kalau nggak pakai kitab, acak-acakan. Kitab yang dikarang oleh orang-orang alim, satu-satu tidak dipelajari ya. 17 rapi itu sholat dunia namanya. Biar sampai akhirat nih,
takbir kita nyampe langit ketujuh gitu, Fatihah kita sampai langit ketujuh, ruku sujud kita sampai langit ketujuh, sampai salam saudara hantarkan hingga sampai langit yang ketujuh. Harus, kata Imam Ghazali, caranya harus khusyuk. Khusyuk itu saudara ada dua. Satu khusyuk anggota, kedua khusyuknya hati. Gimana khusyuknya anggota? Khusyuk anggota itu ada inti khusyuk anggota. Inti khusyuk anggota itu mata. Kalau mata kita memandang tempat sujud, maka seluruh anggota akan melakukan gerakan sesuai rukun yang diajarkan. Mata kagak boleh tengok-tengok gitu, nggak boleh ngeliat ke depan tuh gitu, dia ke bawah terus. Pengen dapetin khusyuk anggota, makanya saudara, masjid nggak boleh ada tulisan-tulisan di depan, makruh. Mengapa begitu? Sebab orang kalau lagi sholat ngeliatin tulisan, dia kata gini, itu tulisan cakep bener ya, nah itu nggak khusyuk tuh. Atau begini, siapa sih yang nulis itu, jelek banget, apalagi itu mah pakai ngatain namanya ya. Sudah. Jadi sholat tuh harus fokus, kita punya mata lihat tempat sujud. Ini kita lagi dandanin biar apa yang kita kerjakan sampai ke negeri akhirat. Tuh. Yang kedua, saudara-saudara, khusyuk hati. Apa itu khusyuk hati? Semua yang kita baca disertakan di dalam hati, mulai dari Allahu Akbar, itu kan ada qasad darut ta'yin ya, saya nggak bahas itu. Kemudian doa iftitah, kemudian baca apalagi, ta'awudzu, baca Fatihah, baca surat, semua yang di lidah diucapkan, di hati sertakan, itu khusyuk. Kata Sayyidina Ali, innallaha la yaqbalu amalal abdi illa ma aqala fihi. Allah Ta'ala tak akan terima amal seorang hamba kecuali amal yang disertakan dalam akal dan hatinya. Jadi kalau kita sholat dari awal sampai akhir nggak ada yang di hati disertakan, bacaan-bacaan itu dalam pandangan Imam Ghazali belum sholat. Sayang bener ya, maksudnya di akhirat nggak dapatkan pahala sholat, baru menggugurkan kewajiban dunia. Di akhiratnya nggak sebut sholat. Usul serius banget ya. Sudah. Begini saya kasih tahu. Dulu saudara, zaman kita masih kecil-kecil, di kampung kita tuh ada zaman jawara. Banyak jagoan saudara. Jagoan tuh bukan cuma pandai silat, tapi ada isinya, ada isian dalamnya. Nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok, itu. Jadi kebal, ditabrak kereta yang terbalik. Keren gak tuh kira-kira? Iya, kali itu mah, kali itu Superman tuh namanya. Apa tuh rahasianya? Dia punya jimat yang taruh di leher tuh kayak pitung ya, ada jimatnya. Nah jimat itu saudara di hati, bukan di leher. Kalau cuma di leher dia nggak yakin, dia kebal. Dia nggak kebal. Dikasih jimat sama gurunya, nih lo taruh di leher, lo biar yakin, ntar dibacok nggak mempan, digantung di dalam hati. Dia punya jimat, ngapa-ngapain nggak mempan. Itu kalau saudara sholat itu jimat untuk
makhluk sealam semesta. Sholat itu jimat untuk sealam semesta. Ada di dalam hati saat kita kerjakan sholat, maka bukan kagak mempan dibacok, saudara, tubuh kita tak bisa tersentuh api neraka. Nah, sholatnya ada dalam hati. Masuk kubur, saudara, bertahun-tahun dalam kubur, utuh dia, tak tersentuh oleh siksa di dalam kubur. Kan banyak orang yang saat digali masih utuh. Apa tuh rahasianya? Gitu. Rahasianya, saudara, karena ibadah yang dia kerjakan bukan hanya dia baca dan digerakkan semata, tetapi seutuhnya meresap ke dalam jiwa. Saat sudah meresap, menyatu, saudara-saudara, menjadi mulia dan terhormat karena dia punya ikatan batiniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api neraka ngeri ngeliat orang ini. Kenapa? Sebab dia punya ikatan kepada Allah. Kayak tadi golok, ngeri ngeliatnya orang karena dia ikatan sama jimat gitu. Nanti ya, saya takut nih pada ngeliatin saya. Sudah paham gitu ya. Itu namanya khusyuk. Tapi saudara, saat kita praktekkan khusyuk itu bertarik ulur. Sebab wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubi. Disebutnya hati karena dia berbolak-balik. Rokaat pertama kita upayakan bisa, rokaat kedua hati kita udah ada di pasar lagi aja. Gitu. Ada hati kita udah lagi mancing lagi aja. Gitu kan? Pas kita lagi baca nih Fatihah berhasil, udah rapi Fatihah waladhdallin, di hati kita begini. Nah, bisa gua, hebat bener ini. Tuh, hilang khusyuk. Pas udah lah gua bisa ini. Keren, gua keren gitu. Hilang aja khusyuk tuh. Merasa khusyuk juga tidak boleh gitu. Orang yang merasa khusyuk itu tidak khusyuk. Kenapa? Sebab saat dia merasa khusyuk, dia udah keluar dari khusyuk itu. Keluar, tahu-tahu lah ini kuliah udah rapih aja karena dia mikirin gue bisa baru baca kuliah tuh, tahu-tahu udah ruku aja. Ada yang tahu-tahu sadarnya, nah cepet bener ini imam, udah salam aja gitu. Imam dia cepet banget, bukannya imam cepet, elunya gak khusyuk. Kalau khusyuk mas saudara ibarat orang makan itu sesuap demi sesuap dinikmatin, enak bener ini jengkol gitu. Yang bikin makan kagak enak bukan makanannya kurang lezat, tapi pikirannya mikirin yang lain. Lagi makan jengkol mikirin sop kambing, jengkol kagak enak. Jadi kata Rasulullah, kul ma yalik, apa yang di depanmu nikmatin, jangan mikirin yang lain. Saat otak kita mikirin yang lain, ini menjadi tidak nikmat. Sholat menjadi tidak nikmat, saudara, karena hati kita mikirin yang lain. Jadi sholat rasanya berat amat ini ya, 4 rakaat kayak 4 tahun. Hah? Kok bisa kagak enak ini sholat? Padahal sholat itu selezat-lezatnya kenikmatan, kata kaum arifin di dalam sholat itu. Kenapa? Sebab dia berkontak langsung pada pencipta semua kelezatan dunia dan akhirat, pada Allah. Itu hatinya khusyuk bacaannya. Bisa begitu latihan seminggu itu, seminggu ini nih gue mau coba nih. Kalau saudara bisa lakukan begitu saja, hidup tenang luar biasa. Karena dia dapatkan kata-kata ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah tuh lagi. Bahagia walaupun punya duit, saudara. Hidup tenang. Paham gak tuh? Ya iya, itu mau gak usah diomongin, orang punya duit gitu. Kenapa saudara kita punya utang risau? Karena utang itu ada di hati kita. Kenapa dengan jabatan risau? Jabatan itu ada di hati kita. Kenapa nggak jadi RW puyeng? Karena RW ada di hati kita. Kenapa jadi berantem gara-gara si anu jadi calon ini, calon ini, calon ini? Karena jabatan itu ada di hati kita. Saat seorang berlatih untuk menempatkan Allah ada di dalam hatinya,
maka semua kehidupan menjadi ringan. Loh, kenapa? Ini udah berabad-abad dikerjakan para wali-wali Allah. Biar kita bukan wali, nggak usah pakai jadi wali, tapi kita harus tahu ilmu para aulia. Ntar gue lama-lama jadi wali ini, jadi kuali, tau nggak kuali? Maksud jadi ya wali diomongin lagi. Tuh. Tenang, menemukan tumakninatul qulub. Tenang, gitu. Mengapa? Di hatinya kagak ada semua yang kejar-kejar orang, nggak ada sama dia. Dagang mah dagang, usaha mah usaha, ngobek mau ngobek, bukan di sini. Yang di sini Allah Ta'ala. Kata Imam Mujahid, kalau ente tidak bisa menemukan Allah di hati, ada gantinya. Gantinya apa? Muhammad Rasulullah. Kalau di hati ada Nabi Muhammad, hidup tenang. Orang begini, santai. Kok dia bisa begitu ya? Oh berat, ente gak bisa kayak dia. Kenapa? Di hatinya ada Muhammad Rasulullah.